Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu 6 Maret 2022. Segenap majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Warta yang pertama, pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. Warta yang kedua, sidang majelis. Sidang majelis harian akan diadakan besok pada hari Senin 7 Maret 2022, jam 6 sore di Ruang Roma. Sidang pleno majelis akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 9 Maret 2022, jam 6 sore di Ruang Roma. Jemaat dimohon mendoakan. Warta yang ketiga, pernikahan. Akan diberkati nikahnya di tengah ibadah istimewa besok pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pada jam 10 pagi di Gereja Induk. Yang pertama, Saudari Alfiani Vicky Sutanto, warga Blok 2, dengan Saudara Mada Darmawan Putra warga GKJ Padang Makam Haji. Yang kedua, Saudari Alfiani Vivi Sutanto, warga Blok 2, dengan Saudara Andrianus Freddy Wijaya, warga GKJ Wonogiri Utara. Ibadah pemberkatan pernikahan dilaksanakan dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung. Mohon perhatiannya. Warta yang keempat, celengan aksi puasa Paskah. Aksi puasa Paskah akan dimulai dari 3 Maret sampai 11 April 2022. Bagi jemaat yang menghendaki celengan aksi puasa dapat menghubungi kantor Gereja Klaten. Mohon perhatiannya. Warta yang kelima, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 27 Februari 2022. Yang pertama, persembahan mingguan. Jumlah Rp2.891.000. Yang kedua, kantong biru pembangunan Gereja Mbareng. Jumlah Rp582.000. 3 persembahan bulanan, jumlah Rp3.505.000. 4 persembahan istimewa dari warga Blok 1 Kelompok 2, Rp1 juta. Dari mantan warga di rekening BRI Jakarta, Rp700.000. Dari mantan warga di rekening BRI Bekasi, Rp3.200.000. Jumlah Rp4.900.000. 5 persembahan perpuluhan, jumlah Rp526.500. 6 persembahan pengadaan tanah emeritasi yang telah diterima tanggal 27 Februari 2022. Dari warga Blok 1 Rp400.000, dari NN Rp5.000, dari NN Rp20.000, jumlah Rp425.000. 7 persembahan yang masuk di rekening BRI tanggal 27 Februari 2022, jumlah Rp270.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 27 Februari 2022, jumlah 244 jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah pada saat ini yaitu Bapak Pendeta Sugeng Prasetya menggunakan liturgi Minggu Prapaskah pertama. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita syukuri kehidupan yang penuh liku-liku ini. Walau suka duka sulit dan silih berganti, pahit manis datang dan pergi, meski semangat pasang surut hidup harus tetap berlanjut, Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya juang menghadapi kehidupan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Pada saat ini, hai sembah sujud di
Salam sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh rasa syukur kita memasuki ibadah pagi ini dan kita khususkan bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai pengantar untuk menghayati apa yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Demikian pengantarnya. Hidup itu harus diterima dan dijalani. Sepahit dan segetir apapun, kita tidak berkuasa menolaknya. Hidup harus disyukuri karena hidup adalah anugerah. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menemani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan dari NKB 34, bait yang pertama dan bait yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saat gelap
Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa yang kita lakukan dari hari lepas hari. Dengan mengingat hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama, maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di hadapannya tidak ada yang dipandang hina sekalipun dalam dosa. Di hadapannya tidak ada yang tidak diberi pengampunan sekalipun besar kesalahannya. Karena kasih-Nya menjadi anugerah bagi kita yang mau mengaku, bertobat, menyesali, serta memohon pengampunan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyatakan anugerah-Nya kepada kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan berdiri saudara menerimanya. Berita anugerah yang datang dari Tuhan tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Yang demikian bunyi firman-Nya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 332, bait yang pertama dan yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Dia
Marilah dengan penuh rasa syukur saudara-saudara sekalian, kita menyatukan hati di dalam doa, memanjatkan syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan dan berkat sepekan yang kita terima, maupun juga memanjatkan doa-doa syafaat serta persiapan hati sebelum menerima firman-Nya. Mari bersatu di dalam doa. Dengan sembah, sujud, dan hormat kami datang di hadapan-Mu melalui ibadah hari ini. Bersama kekasih-kekasih hati kami, keluarga kami, sanak saudara kami seiman di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat GKJ Klaten. Kami bersujud menghaturkan pujian pengagungan, menyembah kepadamu ya Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan kami yang maha mulia, maha agung, tahtanya abadi dalam kerajaan kudus surga, penuh kebesaran dan kejayaan. Kami tinggi-tinggikan namamu, kami sembah-sembah bersama umat-Mu dengan sujud syukur kepada Tuhan yang selalu mengaruniakan berkat dan keselamatan kepada kami. Demikian pula hidup yang sudah Tuhan percayakan untuk kami jalani sepekan yang lalu. Kami menyadari tidak semua kami jalani dengan baik, benar, bahkan tidak sedikit kami tersandung jatuh dalam godaan cobaan. Hingga kami datang saat ini memohon pengampunan kepadamu Tuhan Yesus. Dosa kesalahan kami tidak ada yang tertutupi dan tersembunyi. Karena itu dengan segala permohonan, kami berseru, ampunilah dosa kesalahan umat-Mu. Di dalam tangan kuasa kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, basuhlah, bersihkanlah dosa-dosa dan pelanggaran ini. Selanjutnya berkenanlah ya Tuhan, kami mengucapkan syukur diberi berkat sehat selamat sampai dengan hari ini, hingga dapat berbakti dengan suasana hati yang penuh damai. Berkati di dalam kami menaikkan syukur ini, menghitung berkah-berkah-Mu yang begitu ajaib, memberi kami rezeki cukup untuk kami dan seisi keluarga sepanjang pekan yang sudah kami lewati. Kami bersyukur pula Tuhan mengizinkan kami menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kami kasihi. Orang tua kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, sanak saudara kami, di mana kami dapat bersanding saling mengisi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Kami juga bersyukur Tuhan masih mengaruniakan di dalam hati kami kerinduan untuk beribadah dan berbakti. Untuk itu berkatilah setiap umat yang sudah sujud syukur di hadapan-Mu melalui ibadah pagi ini, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang masih harus melalui pelayanan live streaming di rumah masing-masing. Diberkati ibadah ini, berkenan di hadapan Tuhan, menerima ungkapan-ungkapan doa kami berupa syukur, permohonan pengampunan, permohonan berkat untuk kehidupan, dan juga tuntunan untuk firman yang akan nanti kami dengarkan. Bapa, kini kami memanjatkan doa syafaat untuk kehidupan umat manusia di muka bumi, kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi, biarlah dapat hidup bersanding dengan rukun dan damai. Rusia dan Ukraina yang semakin menjadi, kami doakan supaya tidak menjadi bibit munculnya peperangan yang lebih luas antar bangsa dan negara. Karuniakan kepada para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini rasa takut akan Tuhan, di hatinya ada rasa kemanusiaan, memiliki pengendalian diri dalam segala sesuatu, dijauhkan dari ambisi-ambisi yang bisa memicu
munculnya konflik-konflik terbuka antar bangsa dan negara. Untuk itu kami mohon damai. Untuk itu kami mohon tangan Tuhan turun, melindungi siapapun yang terancam dalam suasana peperangan ini, baik di pihak Ukraina maupun di pihak Rusia, anak-anak, kaum wanita, warga lansia, kaum sipil, kiranya terlindung dari peperangan yang ada, dan segera ada meja perundingan yang ditempuh hingga kembali dalam suasana damai, ketegangan boleh berakhir, jalan keluar dan kesepakatan-kesepakatan damai boleh terjadi. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, diberkati Tuhan, para pemimpin kami diberi hikmat akal budi, menata mengatur kehidupan roda pemerintahan, sampai seluruh sendi kehidupan berbangsa bernegara, menciptakan suasana aman tentram, menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, mengupayakan kesejahteraan sosial, membersihkan perilaku-perilaku yang merusak kehidupan bangsa negara ini, baik itu berupa tindakan-tindakan yang bisa mengancam stabilitas ekonomi, maupun juga tindakan-tindakan yang bersifat perusahaan terhadap kekayaan alam semesta di bumi pertiwi. Kami juga berdoa generasi muda kami diselamatkan dari kerusakan moral, beredar dan penggunaan obat-obat terlarang yang semakin menjadi-jadi di bumi pertiwi ini. Kami doakan dapat terbendung, teratasi, sehingga generasi muda dan generasi bangsa di masa depan terselamatkan dari kerusakannya. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami juga berdoa untuk kerukunan hidup di tengah masyarakat, satu terhadap yang lain, selalu berjiwa toleransi karena kami hidup di tengah beraneka ragam keperbedaan. Kami berdoa supaya saling menghargai, kami berdoa supaya ada cinta dan kasih, kelembutan dan keramahan di tengah masyarakat kami. Kami juga berdoa relasi antar umat beragama supaya tetap terjalin dalam semangat kebersamaan. Sekalipun berbeda, namun kami tetap dalam kesatuan. Berkatilah tanah air kami, berkatilah masyarakat yang ada, berkatilah kesejahteraan kota kami, negara kami, di dalam kemurahan dan berkah-Mu ya Tuhan. Kami juga berseru kepadamu Tuhan Yesus, mohon berkah untuk kehidupan gereja, dalam menunaikan tugas dan pelayanan, baik yang terhimpun sebagai sinode GKJ maupun klasis-klasis yang ada, sampai kepada gereja lokal masing-masing. Termasuk di dalamnya GKJ Klaten, Tuhan berkati melalui para pemangku jabatan gerejawi yang menunaikan tugas pelayanan, Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu Diaken, dan juga pendeta yang ada. Diurapi Tuhan dengan kuasa, disertai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani dengan kasih, rendah hati, penuh kelembutan, kesabaran, tapi juga ketegasan di tengah umat-Mu. Kami doakan supaya dapat menjadi penolong yang bisa melayani setiap umat yang sedang dalam keterbebanan hidup, membebaskan yang terbelenggu, memberi terang kehidupan dan pengharapan, menuntun pada kebenaran, menolong orang hidup bersekutu karib dengan Tuhan supaya bertumbuh imannya. Demikian menjadi doa bagi seluruh pelayan Tuhan Majelis Gereja Kristen Jawa Klaten di tempat ini. Disucikan, diberkati, dan senantiasa disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa masa Prapaskah yang sudah mulai berlangsung, biarlah masing-masing jemaat memiliki penghayatan yang baru, baik menerapkan apa yang menjadi isi dan makna selama masa Prapaskah, menghayati karya penyelamatan Allah untuk manusia berdosa melalui penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menjiwai selama 40 hari masa Prapaskah ini dengan mengendalikan hawa nafsu, bersekutu dengan Tuhan sebagai bentuk pulihnya hubungan kami dengan Tuhan yang sudah mengampuni dosa, pulihnya hubungan kami dengan sesama, terlebih berlaku peduli dengan bersedekah.
Biarlah ini menjadi warna penghayatan di masa Prapaskah 40 hari dari Rabu Abu sampai nanti hari Minggu kebangkitan Yesus. Kami berdoa umat-Mu mentaati, mencoba untuk menjadi latihan rohani, sehingga kehidupan Kristennya punya pengalaman baru dengan Tuhan. Kami berdoa yang berlaku puasa, Tuhan berkati puasanya, yang berlaku pantang, apa yang menjadi pantangannya betul-betul menjadi sarana menghayati, bisa lepas dari hal-hal yang membelenggu, yang mengikat, bahkan yang menjadi candu kehidupan. Hingga hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan dan kemurahannya. Kami doakan sedekah-sedekah atau pemberian-pemberian kasih yang sudah dipersiapkan untuk disisihkan. Diberkati Tuhan, datang kepada pribadi-pribadi untuk disalurkan tepat pada sasaran, hingga akan membawa kasih Tuhan sampai kepada seluruh umat manusia. Kami doakan ya Tuhan, masa Prapaskah hari ini, tahun ini betul-betul menjadi penghayatan yang mendewasakan iman. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini yang sedang dalam berbaring sakit, baik dirawat di rumah maupun di tengah keluarga maupun di rumah sakit. Ulurkan tangan Tuhan, memberkati dan membawa pulih sembuh sanak saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani kehidupannya dalam suasana sakit di masa pandemi ini. Ada beberapa keluarga yang terkonfirmasi positif COVID, kiranya tidak jatuh dalam kepanikan, menjalani isolasi mandiri bersama keluarga dijalani dengan syukur, teduh hatinya, tenang pikirannya, hingga kekuatan datang dari Tuhan, memberkati pulih sehatnya kembali. Kami doakan juga anak-anak kami yang sudah beraktivitas belajar, sebagian sudah harus datang ke tempat, maupun sebagian masih harus belajar di rumah kembali. Tetap ada semangat berprestasi, belajar dalam ketekunan dan keseriusan, supaya kelak mengukir masa depan melalui studi yang mereka laksanakan. Kami juga mendoakan mohon berkah untuk yang sudah beranjak dewasa, mencari pasangan-pasangan hidup. Tuhan tolonglah bertemu dengan yang sekeyakinan, supaya firman-Mu beroleh tempat di hati umat sekalian. Singkirkan hal yang menghalangi berupa dosa dan kesalahan. Kuasa lain yaitu roh kegelapan yang akan mengganggu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, menjauh dari kami semua. Dan hanya Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Urapi hamba-Mu yang akan bertutur kata dalam pengajarannya. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, seru doa permohonan syafaat ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita bersama untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Ada sumber bacaan Perjanjian Lama, kitab Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Kemudian Mazmur tanggapan Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dilanjutkan 9 sampai 16. Dari bacaan kedua Roma 10 ayat 8 sampai 13, dan bacaan Injil yang akan kita terima diambilkan dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagian Injil
Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi Injil Tuhan untuk kita terima dan dengar bersama-sama. Sabda Tuhan berkata demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau menerima, merenungkan, dan siap menjalani dalam kehidupan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom saudara-saudaraku sekalian. Semoga ada damai di hati saudara, ada sukacita yang mewarnai pikiran dan batin saudara, ada ketenteraman yang saudara rasakan sebagai umat Tuhan, dan terlebih berkah-berkah dalam kehidupan sehari-hari, berupa rezeki selalu dilimpahi untuk saudara semua. Amin. Badan yang sehat, selamat dari godaan sakit penyakit. Amin. Dan selalu bersemangat menjalani hidup taat kepada Tuhan sehari-hari dalam perjalanan waktu saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati saudara semua. Hidup harus berlanjut, setuju? Lah pripun nglanjut akenipun, bagaimana melanjutkannya? Harus berlanjut dalam keterpurukan? Nggih napa mboten? Harus berlanjut dalam kesedihan yang berkepanjangan, harus berlanjut dalam perasaan kecewa yang mendalam. Itu semua tidak bisa membuat hidup saudara berlanjut kalau berada dalam kubangan-kubangan yang tersebut di depan tadi. Menjalani hidup tapi terus digantungi rasa kecewa, menjalani hidup tapi tertikam dengan kebencian dan amarah, menjalani hidup tapi merasa tidak puas dan tidak bisa mensyukuri yang ada.
melanjutkan hidup dengan warna seperti itu, sama saja di bumi seperti di dalam mangjawab ngoten nggih. Rasane mboten nyaman, mboten tentrem, panas terus niku di bumi seperti di dalam kompor. Hidup harus berlanjut. Hidup yang berlanjut dengan syukur. Setuju? Hidup yang berlanjut dengan tentrem ayem. Setuju? Hidup yang berlanjut dengan damai dengan setiap orang. Setuju? Hidup yang selalu berlanjut dengan pikiran-pikiran maju. Melihatnya ke depan. Tidak terpaku dan menoleh ke belakang. Tapi bisa terus menatap hari depan dengan penuh harapan. Nah, untuk hal-hal yang kedua yang saya sebut ini, itu tidak bisa datang dari langit. Untuk melanjutkan hidup penuh syukur, hidup penuh damai, hidup penuh pikiran maju dan pikiran positif, itu membutuhkan usaha. Bahkan tidak sedikit usaha saudara menciptakan kehidupan berlanjut dengan suasana damai, dengan suasana syukur, dengan suasana menatap ke depan, itu bertemu dengan godaan. Yang kita baca dalam kitab Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13 adalah kutipan awal dari perjalanan hidup yang harus dilanjutkan oleh Yesus di muka bumi ini. Tidak cukup mendapatkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang diperkenan oleh Allah Bapa untuk turun ke dunia ini setelah menerima tanda ataupun menerima perutusan itu. Tetapi Yesus memulai kehidupannya yang harus berlanjut di muka bumi ini dengan sebuah gambaran godaan dan tantangan. Yang pertama, berapa hari Tuhan Yesus berada di padang gurun, Bapak Ibu? Berapa hari? Sekawan dosa dinten. Napa sing ditindakke Yesus di padang gurun itu sebagai pribadi dia melakukan apa? Jadi puasa itu bukan hal yang baru dan bukan milik siapa-siapa, tapi itu ajaran teladan yang Yesus sendiri berikan kepada kita. Sadar bahwa hidup di dunia ini banyak hawa nafsu, termasuk salah satu saja namanya hawa nafsu makan. Nafsu memuaskan kebutuhan daging kita. Itu memang melekat dan ada. Tapi untuk bisa berkarya dan melanjutkan kehidupan yang penuh damai, penuh syukur, penuh pikiran maju, Yesus meneladani. Awali dengan praktek rohani, praktek spiritualmu, bagaimana kamu bisa menang dan mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan kamu. Berpuasa itu simbol utuh. Orang mengendalikan haus, orang mengendalikan lapar, orang mengendalikan emosi. Masa berpuasa prapaskah, ya kita marah-marah bangun pagi, ya, terlambat ke suatu tempat karena anggota keluarga yang harus bersama kita agak terlambat antri mandi, lah poso ning atine nesu-nesu. Mending ora usah poso. Utawa mending aja nesu, ning ya ora poso gitu ya. Jadi ketika puasa itu betul-betul sebagai simbol utuh kita sedang mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap dunia, kekayaan, ya, popularitas, lalu simbol-simbol kepemilikan harta dan sebagainya. Ketika berpuasa menghayati bahwa kita sedang melepas keinginan-keinginan terhadap hal yang dunia dan juga keinginan-keinginan yang sifatnya daging. Halo, bagaimana Bapak Ibu? Rabu-Abu kemarin yang bisa rawuh maupun yang tidak bisa rawuh tapi mengikuti tayangan di YouTube, ada 3 ajaan dalam Rabu-Abu, yaitu doa sebagai bentuk membangun pulihnya relasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, puasa sebagai bentuk kita menjaga kekudusan dari hawa nafsu. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian dan relasi pulih kita dengan sesama, yaitu berlaku sedekah.
Sing pun ditindakake napa niki saking Rebo tanggal 2. Kita berabu-abu pembukaan Prapaskah. Sing empun dilampahi menapa? Supaya hidup saudara berlanjut dengan pikiran positif, dengan hati yang damai, teladani Yesus, memulai dengan mengkhususkan diri retret. 40 hari Yesus retret, mundur dari segala aktivitas, berada di padang gurun, dan berlaku tidak makan apa-apa. Artinya Yesus mengendalikan. Apa yang menjadi keinginan dagingnya dikendalikan. Apa yang menjadi kebutuhan dasarnya tidak diujo, tapi mengambil waktu dan ruang untuk olah batin, olah jiwa, demi sebuah perjalanan menapaki kehidupan yang banyak godaan dan cobaan. Seperti sebuah praktek imunisasi. Roh saudara, rohani saudara juga perlu diimunisasi. Sebelum ketemu dengan virus ataupun dengan tantangan-tantangan kehidupan. Ya, kita sedang familiar sekali dengan imunisasi, tidak kecil, tidak anak-anak kecil saja yang diimunisasi. Tapi yang sudah berusia dengan masa pandemi ini, tujuannya supaya tidak menjadi terlalu terpukul ketika ada COVID yang mengenai, memapari tubuh raga saudara. Sebelum tanpa sengaja itu masuk, kita dilatih dulu, tubuh kita dilatih. Supaya ada daya tahan yang terukur, sehingga ketika nanti ada virus yang menimpa, raga kita, tentaranya sudah siap untuk melawan virus itu. Nah, Prapaskah menjadi tempat di mana saudara memperoleh imunisasi sebenarnya. Bahwa hidup saudara adalah penuh dengan pencobaan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi dalam kehidupan ini, pencobaan yang biasa. Artinya kita memang akan ketemu pencobaan. Tapi bagaimana kita bisa bertahan bahkan menang dalam pencobaan? Harus punya ruang latihan. Salah satu diantaranya dalam 1 tahun 360 hari, Bapak Ibu diajak untuk masuk ke dalam ruang khusus, waktu khusus dengan sadar dan terencana, menjalani masa Prapaskah, berlaku doa, berlaku puasa, dan berlaku sedekah. Empun pinten, saking tanggal kalih tekan tanggal 6 niki sing pun mang tindak nih. Mengingatkan kembali tentang laku puasa, Bapak Ibu bisa yang bersifat pantang, nek mboten total mboten dahar selama sedinten. Ya, pantang apa? Pantang yang paling mengikat Bapak Ibu. Waduh, saya terikat sekali dengan apa ya yang biasanya mengikat orang itu, ya. Lalu Bapak Ibu pantang tidak 40 hari melepaskan diri dari apa yang sifatnya mengikat Bapak Ibu. Secara kedagingan mengikat Bapak Ibu. Misalkan ada orang yang gemar sekali nonton bioskop umpamanya. Saya mau pantang selama 40 hari ini tidak masuk gedung bioskop atau tidak, zaman sekarang sudah mulai online, tidak lagi beli secara online film-film baru. Uang yang saya biasa pakai untuk beli film ini, saya sisihkan, lalu untuk saya sedekahkan. Masuk ke celengan-celengan. Itu maknanya seperti itu, supaya menjadi mata rantai kita latihan. Jadi celengan ini bukan sekedar jimpitan, saya ulangi lagi. Celengan ini bukan sekedar Bapak Ibu sanggup dan mampu nyemplungi uang di situ. Bahkan bukan receh lagi, mungkin uang-uang dalam jumlah yang besar. Tapi kalau tidak dihasilkan dari laku berdevosional, melakukan sikap olah rohani yang mendalam dengan Tuhan selama 40 hari, ya sudah baik tapi belum mencapai sasarannya. Bisa ditingkatkan. Apa yang paling menjadi pengikat dan tidak membuat Bapak Ibu menjadi lebih baik sebagai pribadi di hadapan Tuhan maupun lebih baik terhadap keadaan ragam, keadaan hidup Bapak Ibu masing-masing. Itu dipuasakan. Kalau tidak bisa total 1 hari tidak makan. Lalu yang kedua ya bisa makna puasa secara utuh. Panjenengan bisa mengambil waktu dari terakhir minum di waktu pagi itu, bangun pagi, minum terakhir jam berapa, katakan jam 4:30 atau jam 5 pagi. Ya sudah, nanti sampai dengan jam 5 sore tidak dahar dan tidak minum. Tapi tidak cukup hanya poso,
Tidak cukup hanya pantang, harus diisi dengan menyisihkan waktu, mengkhususkan waktu dalam sehari selama 40 hari ini punya jam doa yang terencana. Dalam adat tradisi Yesus bersama tradisi Yahudi pada waktu itu, mereka berdoanya itu jam pagi, 6 pagi paling pagi, lalu siang jam 9, tengah hari jam 12, jam 3 sore, dan jam 6 sore. Hampir kelipatan 3 jam utuh dalam satu hari. Nah, ambil umpamanya Bapak Ibu tadi puasa jam 5, ya, berarti jam 6 Bapak Ibu sikap teduh berdoa. Ya, 5 menit 10 menit cukup disertai puasa dari jam 5 sampai jam 6 enggak makan apa-apa. Lanjutkan jam 6 sampai jam 9 ngelewati jam sarapan. Waduh ngeleh. Ambune tuntum gudeg. Waduh, esok-esok sarapan gudeg enak. Nengki aku prapaskah. Aku ingin menjaga dan mengendalikan tubuhku. Coba aku pantang tidak sarapan dulu jam 9 sampai jam 9, doa lagi bersekutu pribadi di rumah. Di tempat kerja sisihkan waktu 5 atau 10 menit. Baca firman Tuhan. Ingat Yesus yang menderita. Ora rasane ngelih ki kaya ngene iki. Ora rasane ngatasi hawa nafsu ki ngene iki, mengendalikan ki ngene iki. Ini kupersembahkan untuk membuat hidupku diperkenan, merasakan dan menghayati arti kekudusan. Jam 9 jadi kuat, tambahi 3 jam sampai jam 12. Jam 12 soto ambune ra umum, tanggane goreng gereh, ora kuat-kuat tenan, merasa berdosa. Tuhan, saya baru sanggup sampai tengah hari. Sebelum buka jam 12, saya doa dulu bersekutu dengan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus, minta hati yang lembut, minta diampuni dosa. Selama Prapaskah, 40 hari berlakulah seperti itu, hai umat Tuhan. Kuat, tambah lagi jam 3 sore. Kuat, tambah lagi jam 6 sore. Lulus 1 hari. Ya. Mari dicoba. Silahkan. Dulu saya mengkhawatirkan ya, kalau enggak makan nanti kena emah dan sebagainya. Sudah beberapa tahun ini saya melakukan, ternyata etel-etel aja saudara. Bahkan badan lebih enteng rasanya. Ya, lebih enak rasanya. Ya. Monggo, tidak perlu saya yang jadi contoh, tapi Yesus ini loh. Ketika akan melaksanakan dan melanjutkan karyanya, memulai dengan pengendalian diri, disimpulkan dengan berpuasa, mengalahkan nafsu, mengalahkan keinginan, dan sebagainya. Dan seterusnya. Yang kedua, dalam keadaan berpuasa, apakah Yesus terus bebas lepas dari segala sesuatu? Tidak. Yesus justru bertemu dengan sumber pencobaan yang datang dari luar. Puasa mengendalikan yang datang dari dalam, kini bertemu yang dari luar. Yang dari luar tapi mempengaruhi yang ada di dalam. Yang pertama, Yesus dibawa oleh iblis. Bertemu dengan bebatuan, di mana saat itu Yesus sudah genap 40 hari laparnya puncak. Batu itu diminta untuk mengubah menjadi roti. Jadi dalam saudara mengendalikan hawa nafsu, justru disebut menang ketika ada tantangan, ada ujian, ada godaan. Tapi Yesus sadar ini cobaan, ini godaan, dan Yesus bersabda di situ. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kita hayati secara singkat. Saudara tadi bersepakat akan hidup yang harus berlanjut dengan damai, dengan penuh sukacita, dengan penuh pikiran maju untuk masa depan. Itu semua bisa saudara peroleh ternyata bukan hanya dari kekuatan raga yang sumbernya dari makanan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-4, Injil Matius menulis peristiwa yang sama dalam pembahasan yang sedikit berbeda. Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Matius 4 ayat yang ke-4. Waktu Tuhan Yesus diminta mengubah batu menjadi roti, jawabnya sedikit lengkap di Injil Matius. Matius 4 ayat 4 firman-Nya berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dilengkapkan di sana. Kalau bukan dari roti, bukan dari raga, saya bisa melanjutkan kehidupan, kekuatan saya dari mana?
Maka kalau berpuasa dan doa harus ada ruang untuk mengisi batin saudara dengan firman Tuhan. Kekuatannya itu rotinya diubah, bukan roti gandum, tapi rotinya itu roti abadi yang turunnya dari kerajaan Allah, yaitu firman-Nya sendiri. Jadi untuk bisa berjalan melanjutkan kehidupan, saudara tidak bersandar pada kekuatan ragawi saudara, manusiawi saudara, tapi ada kekuatan yang menjadi pemandu hidup saudara, yaitu firman Tuhan. Berikutnya, ujian yang lain selain ditantang dengan situasi sedang lapar, punya keinginan daging yang begitu luar biasa, hasrat atau nafsu makan yang sedang muncul tinggi-tingginya, Yesus mencoba menepis bahwa beriman kepada Allah, kita bisa hidup bukan dari roti, tapi Allah sanggup menghidupi kita. Satu yang menjadi andalan yaitu dihidupi dengan kekuatan firman-Nya. Pencobaan yang lain, Yesus ditawari kenikmatan dan kemegahan dunia, kekayaan dan segala harta, ya. Tapi dengan syarat, ya, iblis sombong sekali ini di hadapan Tuhan Yesus, ya. Kamu mau enggak itu? Semua yang kamu lihat itu, kekayaan dunia yang luar biasa, ya, kemegahannya yang luar biasa, ya, itu bisa kau miliki. Karena Allah Bapa sudah mempercayakan itu kepadaku untuk kuberikan kepada siapa yang aku mau berikan. Dengan syarat kalau orang itu mau menyembah aku dan bukan menyembah Tuhan Allah Bapa. Yesus ditawari seperti itu oleh iblis. Yesus diminta menyembah kepada iblis. Ini sudah luar biasa ini iblis ini, ya. Ada sombong, orang Jawa bilang ini sudah ora kenal unggah-ungguh gitu, ya. Yesus diminta untuk menyembah iblis dengan tuker, nanti kekayaan dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Lalu Yesus ingat, ini esensinya, saya sedang diajak untuk berbelok dari mengagumi Allah, berubah menjadi mengagumi kekayaan dunia. Dari menyembah Tuhan sebagai pribadi yang kudus dan agung, berpindah menjadi menyembah kekayaan dunia. Mari Bapak Ibu dihayati, bukankah kita juga sering ketemu dengan jebakan Batman, ya, ajakan iblis untuk kita mencintai dunia dan segala kenikmatannya, tanpa disadari ketika kita memilih dan mengejar itu, sebenarnya kiblat penyembahan kita sudah berbalik. Tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi sedang menyembah kepada yang diberi kuasa menguasai kekayaan dunia ini. Jadi orang Kristen kalau berdoa kepada Tuhan Yesus juga tidak salah meminta kecukupan apa yang diperlukan di bumi, tapi itu bukan orientasi, itu bukan tujuan utama. Itu sifatnya pemberian yang ditambahkan, itu karunia yang dianugerahkan. Mencari Tuhan Yesus bukan berarti sama dengan mencari kekayaan dan kelimpahan, tapi mencari damai sejahtera, pengampunan, penebusan, dan mencari kekudusan hidup. Bila ditambahkan karena menemukan kerajaan Allah di dalam Yesus, maka semua itu akan ditambahkan. Itu kita syukuri sebagai anugerah. Tapi bukan tujuan utama. Saya jadi orang Kristen, saya mengikut Yesus supaya kaya raya. Ini resepnya sudah dibukakan oleh Alkitab. Kekayaan dan kemewahan dunia ini dipercayakan kepada iblis. Kalau engkau menyembah dia, engkau pasti bisa menjadi kaya. Mana pilihan saudara? Menyembah Allah, tapi tentang kekayaan itu sifatnya peparing, diparingi ditompo syukur, mboten diparingi, mboten dioyak atau diucek kepada Tuhan supaya memberikan kekayaan itu. Tapi kalau menyembah kepada iblis, dipastikan di dunia saudara akan menikmati kekayaan dunia. Tapi di alam abadi saudara tidak mendapatkan tempat, nama saudara tidak tertulis di sana. Karena saudara bukan keluarga kerajaan abadi, tapi akan menjadi keluarga kerajaan yang saudara sembah. Kalau hanya mencari dunia, sembahannya tidak kepada Allah, tapi iblis menyatakan, semua ini diberikan kepadaku. Barang siapa menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Ya. Tapi Yesus sadar, kuat, sanggup menepis pikiran iblis itu.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat yang ke-8, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak boleh demi harta kiblat penyembahan kita berganti dari Tuhan menjadi kepada kuasa lain di luar Tuhan. Yang terakhir, Yesus dibawa ke bubungan bait suci untuk menjatuhkan diri dengan keyakinan ada pemeliharaan tangan Tuhan sehingga tidak terantuk kepada batu, tidak akan sakit dan luka. Menjatuhkan diri menjadi garis merahnya. Bukankah ini juga menjadi godaan yang sering datang kepada kita? Dengan berlabel, dengan memiliki pemikiran, wah Tuhan pasti pelihara, lalu kita berkeputusan menjatuhkan diri. Jadi yang tidak boleh adalah keputusan menjatuhkan diri. Kuasa Allah yang tidak terbatas sanggup menolong saudara dari segala bahaya, dari segala godaan, dari segala kesulitan, itu iya. Tapi jatuh ke dalam kesulitan dari keputusan menjatuhkan diri, itu yang tidak boleh. Misalkan dalam prinsip ekonomi, ya, pendapatan kita X rupiah, katakan 10, untuk hidup 60%-nya, berarti 6 harus untuk hidup. Yang 4 ini ekstra, bisa untuk sosial, bisa untuk investasi, bisa untuk ruang usaha, modal ruang usaha. Saudara selamat, tidak menjatuhkan diri. Tapi kalau pendapatan saudara 10, untuk angsurannya itu saja 50, pendapatannya cuma 10, itu keputusan menjatuhkan diri. Pasti sehari-hari nanti hanya akan deg-degan, tidak bisa tidur, ya, dioyak-oyak hari dan tanggal, ya, buka pintu jendela, nyanyinya sudah seperti anak TK. Lihat kebunku penuh dengan bunga, bunga BPR, bunga BRI, ya, bunga teman kerja mungkin, teman pelayanan mungkin, dan sebagainya. Boleh pinjam, ya, tapi sekali lagi tidak boleh menjatuhkan diri. Tahu ini akan bikin kukut semuanya, tahu ini akan bikin sulit semuanya, masuk ke situ. Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu sanggup memberikan apa yang kamu perlu, menyediakan yang kamu, tapi tetap hitungan toh. Tetap ada ukurannya toh. Tetap ada tanggung jawab yang harus saudara emban. Sehingga tidak jatuh kepada kesulitan yang sifatnya menjatuhkan diri. Tahu itu akan menjadi tempat jatuh, tapi nekat masuk ke situ. Ya pasti akan menemukan derita, hingga hidup tidak bisa berlanjut damai, hidup hanya berlanjut dengan suasana tercekam, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, dari peristiwa bacaan Yesus di tengah padang gurun, berpuasa, mengendalikan diri, menerima godaan dari luar iblis, ya, untuk memuaskan hawa nafsu, batu menjadi roti, Yesus bisa menang, hidup bukan hanya dari kekuatan raga, tapi dari firman. Untuk menerima kekayaan dunia, Yesus bisa menang karena penyembahan kita bukan hanya untuk mendapatkan harta kekayaan. Kita menyembah adalah untuk memperoleh damai sejahtera Allah. Berkah Allah yang berupa bukan materi, tetapi berkah yang membuat kehidupan kita itu diperkenan Tuhan. Kalau menyembah, jangan menyembah yang hanya akan memberikan kekayaan dan kenikmatan dunia, kemewahan dunia ini saja. Kalau mau itu, sembahlah iblis. Tapi Yesus memberi teladan. Pencobaan yang bisa dihadapi manusia adalah ingin kekayaan dunia. Namun tidak boleh kiblat penyembahanmu itu kau gadekan demi kekayaan. Dan yang terakhir, jangan menjatuhkan diri. Tahu ini lubang, tahu ini derita, tahu ini akan menyengsarakan, tapi kita berkeputusan untuk terjun dan masuk ke dalamnya. Hidup harus berlanjut, mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan pilihan hidup yang damai sejahtera, hidup yang penuh syukur, hidup yang penuh ketentraman, hidup yang penuh kebahagiaan. Jangan melanjutkan dan memberi ruang yang merusak kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Godaan ada, tapi jadilah pemenang seperti Yesus sudah mengajarkan, mengendalikan hawa nafsu pribadinya dengan simbol berpuasa, sanggup menepis semua cobaan-cobaan yang iblis tawarkan. Itulah melanjutkan hidup, ada tantangan, tetapi harus kita lanjutkan dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari dalam suasana teduh
merenungkan secara pribadi, berintrospeksi dodo hatinya masing-masing. Dan kita naikkan doa menanggapi firman ini. Saat teduh pribadi. Disertai dengan rasa syukur menerima teladan hidup menang dari godaan cobaan sehingga bisa melanjutkan perjalanan hidup dari Kristus Yesus Tuhan kami. Berpuasa, menerima godaan untuk memuaskan hawa nafsu, hidup bersandarkan kedagingan atau kemanusiaan, mengubah batu menjadi roti. Yesus tidak menjadikannya pilihan. Karena hidup ini bisa berlanjut bukan hanya dari roti, bukan dari makanan, bukan dari kekuatan raga, tapi dari kebenaran firman. Yesus juga memberi kami semangat, support, teladan, bisa menang. Tidak hanya beribadah itu untuk mengejar kekayaan. Penyembahan kami kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi adalah penyembahan yang utuh. Menerima anugerah berkat untuk kehidupan di bumi, kekayaan di bumi, itu sifatnya pemberian, kemurahan. Utama panggilan kami adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menjadi penyembah-penyembah Allah dengan kekusukannya. Bila itu kami lakukan, Tuhan akan berjanji akan menambahkan apa yang kami perlu. Dengan apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami miliki selama di muka bumi, sifatnya akan ditambahkan kepadamu. Kami juga diajari untuk waspada. Walaupun Tuhan itu sanggup melakukan apapun menolong kami, tapi kami tidak boleh punya keputusan hidup menjatuhkan diri. Tolonglah kami umat-Mu melanjutkan kehidupan yang banyak dengan godaan, tantangan, dan cobaan ini. Tidak undur atau tidak melanjutkan dengan suasana batin yang rusak, tapi kami mau menjadi suasana batin kami adalah suasana batin pemenang, melanjutkan hidup dengan semangat menang. Dalam nama Yesus, firman-Mu kami terima. Amin. Mengaturkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur karena berkat dan anugerah-Nya. Firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menghaturkan persembahan diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Marilah kita menghaturkan persembahan dengan penuh sukacita sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Istimewa
sorgawi, terpujilah namamu kekal selamanya. Pada hari Sabat yang penuh dengan berkat-Mu ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami bersama-sama menghaturkan persembahan kehadirat-Mu sebagai ungkapan rasa syukur karena berkat dan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan sehingga bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, mampukan kami juga mempersembahkan seluruh tubuh kami sebagai persembahan kami yang hidup. Mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang kudus di tempat di mana kami berada, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya pimpin perjalanan kami. Ada dosa dan kesalahan di dalam kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan ampuni. Karena kesemuanya ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dengan penuh rasa syukur, saudara sekalian, kita akhiri ibadah hari ini dengan pujian Di Dunia yang Penuh Cemar.
nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini undurlah dari tempat ibadah ini dengan membawa damai sejahtera. Lanjutkanlah kehidupan di jalan Tuhan, apapun yang terjadi, dengan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah atas saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.